Itu kan tadi udah dipolisikan kayak 10 konten kreator itu. Jadi pasal apa yang dikenakan kepada para YouTuber itu? Nah, Itu kan bisa dijerat dengan pasal 167 KUHP sama pasal 363 KUHP Kak Bella ya. Kalau di pasal 167 itu disebutkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama kami di Pengacara Channel Pecah. Ganti Nat, hari ini kita mau bahas apa Nat? bakal ngebahas konten kreator horor yang berakhir dipolisikan. Bisa ya dipolisikan Ya, ini konten ya. kreator ini. Jadi Bisa mana? kronologinya adalah gini. Jadi ada 10 YouTubers ya dia tuh ngebuat konten horor nih. Apa namanya? Konten yang biasa mereka buat itu tuh di sebuah rumah kosong. Nah, karena mereka membuat suatu konten horor di rumah kosong ini, mereka tuh akhirnya dipolisikan sebab mereka itu membuat konten horor ini tanpa seizin dari pemilik rumah tersebut ya, lebih tepatnya ahli waris dari pemilik rumah tersebut ya. Jadi pemilik rumah atau ahli waris dari pemilik rumah itu bernama Erma Hermina. Jadi Erma ini mengatakan bahwa rumah yang berada di Jalan Sawah Kurung ini dijadikan lokasi untuk membuat konten horor oleh sejumlah kreator konten tersebut merupakan rumah milik orang tuanya yang telah wafat. Kan tadi katanya yang ahli waris tadi kan. Nah, dikarenakan rumah tersebut itu tidak dihuni lagi, Erma itu menerangkan bahwa rumah tersebut itu tidak terurus lagi. Jadi karena dia udah ditinggal sama yang pemiliknya, terus nggak terurus lagi, jadi kayak udah ditinggal kosong aja gitu loh. Terus pas itu dia tuh ngeliat di YouTube ada konten horor. Nah itu lokasi itu di rumah milik orang tuanya. Terus dia kaget kan. Terus dia Ada asing rumah ini. Asing rumah ini ini kan rumah ibu gitu. Jadi akhirnya kayak kaget dan dia nggak terima, tersinggung, akhirnya kayak mengajukan laporan ke polisi. Nah terus Erma ini selain dalam laporannya itu juga mengaku bahwa terdapat beberapa barang peninggalan dari ibunya, dari almarhumah ibunya itu tuh yang hilang, misalnya kayak mesin cuci, terus meja makan, sampai minibus yang terparkir di garasi rumah tersebut tuh hilang. Nah, Minibusnya juga hilang. Nah, jadi Erma selaku anak dari pemilik rumah kosong itu merasa tersinggung dan merasa terhina kan ketika rumah ibunya itu tuh dibuat seperti itu. Nah, Erma itu mengatakan bahwa dari 10 YouTubers tuh sudah ada 7 YouTuber yang akhirnya dia memenuhi panggilan penyidik, sisanya tuh 3 tuh belum kan sampai kasus ini berlangsung. Jadi 10 YouTuber yang dilaporkan itu terdiri dari Makan Malam, Yusuf Creator, Aziz Nurrahman, Ghostbuster, Hardy Adventure, Goy Razor, Inhuman Way, Bandung Ghost Explorer, Bang Bru TV, dan Gripping Night. Jadi mereka ini 10 konten kreator tuh yang beda-beda ya? Beda-beda Channelnya tuh. Jadi subscriber, karena itu dari channel beda-beda, subscriber dari masing-masing channel tuh ada yang ribuan bahkan ratusan ribu gitu. Nah itu kan tadi udah dipolisikan kayak 10 konten kreator itu. Jadi pasal apa yang dikenakan kepada para YouTuber itu? Nah, Itu kan bisa dijerat dengan pasal 167 KUHP sama pasal 363 KUHP Kak Bella ya. Kalau di pasal 167 itu disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah kalau untuk pasal 363 KUHP sendiri itu dihukum dengan penjara selama-lamanya 7 tahun karena pencurian pada waktu malam hari, karena ini kan pasti itu kan malam hari Kak Bella, konten horor kan. Jadi malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setaunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau orang yang punya. Jadi itu sih Kak, 2 pasal yang dapat menjerat si 10 YouTuber itu kalau emang terbukti mereka yang
mencuri barang-barang di rumah kosong tersebut. Nah jadi untuk sekarang mana kak kelanjutan dari berita yang konten kreator horor ini? Nah, jadi itu kan udah ini kan diusut polisi nih kasus ini. Jadi polisi yang mengusut kasus ini itu resmi menghentikan penyidikan sebab berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Barat itu pelaporan terhadap 10 YouTubers yang memuat konten horor itu konten horor di rumah kosong itu tidak memenuhi unsur pidana katanya. Nah, terus pasca dilakukannya gelar perkara, tindakan 10 YouTuber itu tidak melanggar ketentuan pasal 167 KUHP kan tadi ada pasal 167 KUHP sama pasal 363 KUHP kan. Nah, itu dianggap tidak memenuhi unsur pasal 167 KUHP sebab tidak ada larangan dalam bentuk tulisan maupun lisan terhadap orang-orang yang akan memasuki perkarangan rumah dan kondisi rumah tersebut itu sudah terbengkalai, pagarnya sudah hancur, terus pintu rumah itu tidak dalam kondisi terkunci, jadi memudahkan orang lain untuk masuk. Ya, akses masuknya tuh sangat terbuka gitu loh. Nah, selain itu kan dia dikenakan juga kan para YouTubers itu tuh dengan ketentuan pasal 363 KUHP. Nah, itu dibilang itu juga tidak memenuhi unsur pidana ya, karena pelapor itu tidak dapat menunjukkan bukti terhadap barang-barang yang hilang di rumah milik ibunya tersebut. Itu jadi udah expose, nggak di ini lagi ya, nggak dilanjutin lagi kasus ini. Nah ini kan si ibu ini atau mungkin ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama, rumahnya itu dimasuki orang, terus juga mungkin barang-barang hilang, rumahnya rusak dan lain-lain. Itu kan tadi kita ngomong pidana nih. Nah, itu ada nggak sih langkah perdata? Apa sih yang bisa dilakukan oleh Ibu Erma atau pihak lain yang mengalami hal serupa? Kalau misalnya rumah dia atau rumah milik keluarganya itu tuh dimasuki orang tanpa izin dan akhirnya dia mengalami kerugian karena itu. Apa langkah yang bisa dilakuin? Ya, pemilik rumah dapat mengajukan gugatan secara perdata sebab unggahan dari para YouTuber tersebut bersifat merugikan secara material maupun imaterial. Misalnya karena kerusakan yang timbul tersebut, harga rumah menjadi turun atau tidak ada yang mau membeli rumah tersebut. Kan dengan adanya konten horor itu jadi orang tuh takut kan, ini rumahnya serem, jadi chat mana kan. Nah, dan dasar diajukannya gugatan perdata ini dia tuh berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum Kak Bella. Nah, pasal itu menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Jadi bisa ngambil itu ya kalau misalnya ada yang ngalamin gitu loh. Jadi sebaiknya kalau rumah peninggalan orang tua itu kan dijaga ya Kak. Yeah. Kalau sampai dijaga konten serem kayak itu ya sebenarnya kayak salah dari mereka ada juga kan. Benar sih. Jadi jangan dibuat terbengkalai lah, dijaga, kalau rumah terurus kan tidak akan bikin orang konten kayak gitu. Benar. Jadi itu yang ini kan Nadia sudah senggol yang bagian itu pemilik rumahnya itu, kalau misalnya aku mau bilang bijaklah dalam berkonten karena nggak semua hal harus dijadiin konten ya guys ya. Karena kalau bisa sampai ngerugiin orang tuh kalian merasa bersalah nggak sih gitu loh. Itu aja sih ya. Oke, itu dulu ya Kak Mela ya. Iya, itu dulu pembahasan di video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like, comment, subscribe juga di YouTube Pengacara Channel. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya silahkan tanya di comment section di bawah, nanti kita usahain jawab. Terus juga kalau misalnya mau konsultasi hukum bisa juga konsultasi hukum gratis via DM IG Pengacara Channel. Terus jangan lupa juga follow akun TikTok Pengacara Channel karena di situ banyak video edukasi hukum. Sekian pembahasan kita hari ini. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.